menyentuh benda panas, maka neuron sensorik itu mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian memerintahkan neuron motorik untuk memicu kontraksi otot agar menarik tangan kita menjauh. Kemudian ada studi kasus ketiga tentang tetanus, yaitu ketika otot tidak bisa berhenti berkontraksi, semacam ada senyum yang mematikan. Jadi ada seorang petani yang terluka paku berkarat, lalu 2 minggu kemudian rahangnya mengatup kaku, trismus, lalu seluruh tubuhnya menegang dalam kejang tonik. Nah, hal ini bukan kejang biasa, ini racun yang memutus rem sistem saraf, sehingga timbullah konflik baru bahwa ada toksin Clostridium tetani yang menghancurkan interneuron penghambat di sumsum tulang belakang, sehingga neuron motorik tidak lagi dihambat. Akibatnya, ketika setiap ada sinyal kecil, maka yang terjadi adalah kontraksi maksimal tidak terkendali, sehingga naik kemungkinan otot pernafasannya menjadi kaku, ujung-ujungnya asfiksia. Hal ini kebalikan dari Guillain-Barré, sinyal berlebihan bukan kekurangan. Solusinya apa? Ada antitoksin yang menetralkan toksin yang belum mengikat. Ada juga midazolam propofol yang menghambat aktivitas saraf pusat. Ada ventilasi yang bisa menggantikan fungsi otot pernafasan. Ada solusi vaksinasi sebagai bentuk pencegahan terbaik. Nilai tambah dan insight kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa fungsi motorik itu butuh keseimbangan antara gas dan rem saraf. Cara berpikir kita semakin kuat bahwa kadang kehancuran itu bukan karena kekuatan berlebih, tapi karena ketiadaan penghambat. Keyakinan kita semakin baru bahwa kehidupan itu membutuhkan lebih dari sekedar aksi. Ia butuh kemampuan untuk berhenti. Pesannya apa? Jadi, dalam dunia yang terobsesi lebih cepat, lebih kuat, ingatlah yang menyelamatkan kita bukan hanya kemampuan menekan gas, tapi keberanian menginjak rem. Intinya, ini menunjukkan bahwa neuron adalah pengirim pesan yang memastikan komunikasi antar sel dan organ. Keempat, peran sel otot dalam gerakan. Sebenarnya, bagaimana sih sel otot itu menghasilkan kontraksi? Caranya, sel otot itu menerima sinyal listrik dari neuron motorik yang mencetuskan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Ion kalsium memicu interaksi antara protein aktin dan miosin sehingga otot berkontraksi. Lalu, apa perbedaan antara kontraksi dan relaksasi otot? Nah, kontraksi otot itu terjadi ketika sinyal listrik mencetuskan pelepasan ion kalsium yang memicu interaksi aktin miosin. Relaksasi otot itu terjadi ketika sinyal listrik berhenti dan ion kalsium dikembalikan ke retikulum sarkoplasma. Kemudian, adakah contoh bagaimana sel otot itu bekerja dalam situasi nyata di tubuh kita? Ada. Kontraksi otot rangka itu memungkinkan gerakan tubuh seperti berjalan atau mengangkat benda. Kontraksi otot jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh yang memastikan suplai oksigen dan nutrien ke semua sel. Jadi, bayangkan sebuah mesin yang menggerakkan ban berjalan. Nah, dalam tubuh kita, sel otot adalah seperti mesin ini yang menggerakkan tubuh atau organ melalui kontraksi. Fungsi utama sel otot itu apa sih? Pertama, penerimaan sinyal.